Halo guys, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Aku Putri. Aku Sherin. Aku Kara. Kalian tahu gak sih apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses di mana tubuh membuang produk sisa metabolisme yang tidak lagi digunakan. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa toksik atau beracun yang jika tidak dikeluarkan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi sistem ekskresi. 1. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. 2. Mengeluarkan produk sampingan atau zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. 3. Mengatur homeostasis, yaitu proses mempertahankan atau melepaskan panas untuk menjaga kestabilan tubuh manusia. Selanjutnya juga ada gambar organ-organ sistem ekskresi pada tubuh manusia. Yang pertama ada ginjal, kedua paru-paru, ketiga hati, dan yang terakhir yaitu kulit. Yang pertama, mari kita bahas tentang ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Adapun bagian ginjal, yang pertama korteks. Korteks adalah bagian terluar ginjal. Bagian ginjal satu ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Yang kedua, medula. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Yang ketiga, pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah bagian berbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal. Yang keempat, arteri ginjal. Fungsi bagian ginjal ini adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Yang kelima, pena ginjal. Fungsi pena ginjal adalah membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Yang keenam, ureter. Ureter adalah bagian ginjal yang berupa tabung otot dan berfungsi mendorong urin ke dalam kandung kemih. Ginjal berfungsi untuk 1. Menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Proses pembentukan urin ada 3. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga, augmentasi. Filtrasi yaitu proses penyaringan sel-sel darah. Reabsorpsi yaitu proses penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Augmentasi proses pengumpulan cairan. Organ bagian yang kedua yaitu ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Adapun bagian-bagian paru-paru bisa dilihat di gambarnya. Bagian yang pertama ada trakea, lalu bronkus, bronchiolus, lobus, diafragma, dan juga ada bagian alveolus. Alveolus dibagi menjadi 2 dalam bentuk jamak dan juga bentuk tunggal. Adapun fungsi paru-paru yaitu mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2 karbon dioksida dan H2O yaitu uap air. Selanjutnya ada hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Bagian hati ada kantung empedu, usus 12 jari, saluran empedu. Nah, gambar yang kedua yaitu di dalam hati terdapat bagian sel-sel hati, ada kelenjar empedu, arteri, dan pena. Fungsi dari hati untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Yang terakhir ada organ kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. 2. Ada dermis, yaitu lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Yang ketiga, ada jaringan ikat bawah kulit.
Lapisan ini terletak di bawah dermis di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Ada beberapa gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi, yaitu gagal ginjal, batu ginjal, uremia, radang ginjal, pneumonia, asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan kanker paru-paru. Sekian materi yang kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kalian dapat memahami materinya. Terima kasih. Bye-bye.